Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jumpa lagi dengan Ibu Wahyu. Di video kita kali ini, kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya alam seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Lingkungan memengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi lingkungan bagi manusia yaitu sebagai tempat tinggal, 2. Sebagai tempat hidup dan mencari makan, 3. Sebagai tempat berlangsungnya aktivitas atau bekerja. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Berdasarkan materi lingkungan terbagi 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contoh komponen abiotik yaitu manusia seperti kita, ya, tumbuhan dan hewan. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Contoh lingkungan abiotik yaitu tanah, air, udara, dan sinar matahari. Aktivitas manusia tergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam atau disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan lokasi, sumbernya, dan sifatnya. Menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber daya alam di darat dan sumber daya alam perairan. Menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggal merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya,
Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, ya pinter. Apalagi petani kelapa atau penjaga pantai. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam. Yang pertama, pantai. Apakah yang dimaksud dengan pantai? Apakah anak-anak ada yang tahu? Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai, misalnya ikan, kepiting, ubur-ubur, cumi-cumi, dan garam. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Laut. Apa yang dimaksud dengan laut? Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam di laut antara lain ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi. Yang ketiga, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain air, ikan, udang, belut, dan keong. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber pengairan bagi pertanian, jalur transportasi, maupun pasar apung. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar sungai seperti menangkap ikan, pedagang, dan jasa transportasi. Yang keempat, dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Contohnya, sumber daya alam dataran tinggi antara lain kol, kentang, teh, dan apel. Dataran tinggi baik untuk menahan sayuran dan buah-buahan. Menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu, bisa juga untuk tempat wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi antara lain pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Yang kelima, dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan perumahan. Contohnya, sumber daya alam dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Nah, anak-anakku, sekian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga anak-anakku semua selalu sehat walafiat.
Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.